Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di video kali ini bersama Bu Dinda, Bu Irin, dan Bu Irma dalam pembelajaran tematik tema 2 kelas 5. Selamat menyimak. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari video baru Bu Dinda. Sudah siap belajar anak-anak? Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai pernapasan pada hewan oleh Bu Dinda, Bu Irma, dan Bu Irin. Sama seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia dan sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, ternyata terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing terkandung hemoglobin. Hemoglobin ini mampu mengikat oksigen lalu mengedarkan oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Anak-anak, permukaan kulit cacing selalu basah dan berlendir. Mengapa selalu basah dan berlendir? Karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing sangat menyukai tempat yang lembab atau yang basah, supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain, yaitu menggunakan trakea. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea ini disebut trakeola. Dan trakea ini mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Cara kerja alat pernapasan pada serangga ini yaitu udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh akan mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil itu. Sedangkan karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola dan akan dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan juga termasuk makhluk hidup yang memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Nah, pengambilan oksigen ikan ini yaitu dengan insang. Insang ini yaitu organ khusus yang mirip saringan yang terdapat pada ikan sebagai organ pernapasan. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang ini dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan operculum atau tutup insang. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih.
dan terdapat juga pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen yang ada di dalam air serta melepaskan karbon dioksida dari darah. Kemudian insang ini juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang akan bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang akan menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Di saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut tertutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air akan terserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan. Alat dan sistem pernapasan pada hewan selanjutnya yaitu terdapat pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Sedangkan ketika sudah hidup di darat, dia akan bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Contohnya pada ular, buaya, komodo, biawak, dan binatang reptil lainnya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Dengan cara kerja, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bentuk paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat dan sistem pernapasan selanjutnya yaitu terdapat pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru yang letaknya di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung yang terdapat pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara akan masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan trakea. Dari trakea ini, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara ini berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi, saat burung tidak terbang, burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sedangkan saat burung terbang, burung tidak akan menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara ini juga membantu burung saat terbang dan memperkeras suara. Yang terakhir, alat dan sistem pernapasan pada hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ini terdapat dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Alat pernapasan mamalia darat ini terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Pada mamalia air ini, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Dan sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikian anak-anak penjelasan mengenai alat dan sistem pernapasan pada hewan. Lalu berikut adalah soal untuk latihan kalian. Jadi silahkan disalin ke buku tulis, lalu dikerjakan dengan teliti. Bisa di screenshot ataupun dijeda terlebih dahulu supaya kalian bisa menyalin dengan waktu yang santai.
Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi saat Budinda upload video pembelajaran terbaru. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.